Shalom saudara sekalian, tema kita sepanjang Februari ini adalah iman yang hidup. Iman adalah hal yang sangat penting di tengah dunia yang penuh dengan goncangan. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan firman-Nya sehingga kita bisa berdiri teguh menghadapi segala tantangan zaman. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara, ada banyak orang yang tidak suka baca Alkitab. Sebab itu imannya kemudian menjadi terombang-ambing oleh perkara-perkara duniawi ini. Dan bahkan mereka bisa meninggalkan Yesus Kristus. Makanya kita harus memperkokoh akar iman dengan sungguh memiliki pemahaman akan firman Tuhan. Ada satu survei yang dilakukan oleh Barna Foundation di Amerika Serikat yang mencatat bahwa 37% pemuda Kristen berusia 18-35 tahun di dunia ini tetap mengaku Kristen, tapi sudah tidak menghadiri ibadah di gereja. Sedangkan di Indonesia angkanya 15%. Jadi banyak pemuda 15% yang dulu mengaku Kristen sekarang sudah tidak bergereja, walaupun tetap bilang bahwa dia orang Kristen. Nah, tetapi saudara, ada survei lain yang juga dilakukan oleh Barna yang menunjukkan bahwa pemuda Kristen yang masih ke gereja tetapi tidak memiliki kepercayaan inti tentang kekristenan di dunia itu angkanya 30%. Tetapi di Indonesia itu 64%. Dan ini tertinggi di dunia. Artinya masih ke gereja tapi nggak ngerti tentang kebenaran, nggak ngerti tentang dasar iman Kristen. Dan ini sangat memprihatinkan. Rupanya banyak orang Kristen di Indonesia, Kristen nominal, Kristen KTP, cuma kartu tanda penduduknya saja yang Kristen, tapi orangnya tidak Kristen, saudara sekalian. Makanya tidak cukup kita hanya mengkhotbahi mereka seminggu sekali sebagai seorang hamba Tuhan, tapi jemaat itu perlu dimuridkan agar memahami dasar-dasar kekristenan. Siapa itu Yesus, bagaimana supaya bisa selamat, apa itu Alkitab, bagaimana kita penuh Roh Kudus, dan sebagainya. Jadi saya sangat mendorong sekali semua GBI mengucapkan pengakuan iman versi ringkas. Dibaca sebulan sekali bersama dengan jemaat, supaya jemaat itu ngerti inti-inti kekristenan yang kita yakini di GBI itu apa saja. Dan kemudian oleh hamba Tuhan dijelaskan dari waktu ke waktu butir-butir kepercayaan itu. Lewat khotbah minggu, lewat pemuridan, non-minggu dan sebagainya. Dan pengakuan iman ringkas itu bunyinya adalah, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Bila ini kita gaungkan terus dari waktu ke waktu, diharapkan para jemaat mulai mengerti kebenaran inti itu, dan kemudian ingin mendalaminya. Dan para hamba Tuhan juga melakukan pendalaman. Dan sudah ada buku pengajaran dasar GBI, sikap teologis GBI, yang menjelaskan detil-detil tentang pengakuan iman itu. Ayo rekan-rekan hamba Tuhan, baca dan kemudian ajarkan kepada jemaat. Informasi lain yang saya mau sampaikan adalah pada bulan Februari sampai Juni 2024 ini akan dilakukan sidang majelis daerah baik di Indonesia dan di luar negeri. Dan pada kesempatan itu juga boleh dilakukan pencalonan pejabat GBI, calon PDP dan PDM yang memenuhi syarat tata gereja tentunya sesuai dengan kuota, yaitu kalau ada 12-75 orang anggota jemaat, 1 pejabat gereja, 76-150 jemaat, 2 orang, 151-225, 3 orang pejabat, 226-300, maksimal 4 orang pejabat. Tetapi
ada kebijakan dari BPP untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda melayani sebagai pejabat GBI, maka bila mana di gereja saudara ada pejabat GBI, entah PDP, PDE maupun PDT, yang sudah berusia 60 tahun ke atas, itu tidak dihitung di dalam kuota. Ambil contoh, kalau jemaat saudara katakan 300 orang, kan ada 4 pejabat di sana. Ternyata pendetanya 62 umurnya, pendeta mudanya 65 misalnya. Maka mereka tetap dalam jabatannya, tapi boleh ditambah 2 orang lagi yang lebih muda usianya, sehingga mereka bisa mengikuti pencalonan sebagai PDP. Tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi dan diklat yang dilakukan. Ini doa saya supaya seluruh jemaat bertumbuh sehat dengan pelayan-pelayan Tuhan yang terlatih, terdidik di dalam pemahaman firman, yang juga bisa mengajarkannya kepada seluruh anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati.